Dulu, pedagang Minang menjajakan dagangan di pasar tradisional. Sekarang, mereka bisa berjualan dari kamar kos. Apa yang berubah, dan apa yang tetap sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah topik menarik mengenai evolusi dunia perdagangan Minangkabau. Sanak Minang dimanapun berada. Kembali lagi di kanal kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan membahas fenomena unik yang tak lekang oleh waktu, pedagang Minang. Dulu rendang di kaki lima, sekarang startup mendunia. Apa bedanya? Dulu, pedagang Minang identik dengan lapak sederhana di pasar. Kain sarung, kopiah dan senyum ramah adalah modal utama. Dengan suara lantang, mereka menjajakan rendang sambal lado dan keripik balado. Jangan lupa, rendang ambo. Kejujuran dan kepercayaan adalah fondasi utama. Reputasi dibangun dari mulut ke mulut, tanpa rating atau aplikasi online. Tantangan, panas terik, angin kencang, hujan dan persaingan ketat. Belum lagi pelanggan yang beli dulu, bayar kemudian. Tapi justru disitulah keakraban tercipta. Utang piutang jadi demokrasi ekonomi lokal yang unik. Kini, pedagang Minang tak hanya di pasar. Digitalisasi membuka babak baru. Rendang di Instagram, uang di GoPay. Smartphone jadi senjata utama. Piawai memasak saja tak cukup, harus jago pemasaran digital. Target pasar dengan iklan berbayar, bikin konten viral, kelola komentar dan DM. Semua serba online. Malam aduk bumbu, pagi edit video, sore urus pengiriman. Semua dari rumah. Persaingan lebih ketat, harga bersaing, review transparan, bonus gratis ongkir dan diskon berbahaya. Harus pahami perilaku konsumen digital yang serba cepat dan menuntut kualitas terbaik. Dari gambaran satir tadi, kita belajar satu hal. Kemampuan adaptasi dan ketahanan adalah modal utama pedagang Minang. Sesuai dengan ajaran dari leluhur dari pepatah Minang, sakali aye gadang, sakali tapian barubah. Memiliki arti bahwa setiap terjadi perubahan besar, maka akan ada perubahan pula pada tatanan atau lingkungan sekitarnya. Pepatah ini dapat diartikan secara harfiah, seperti banjir besar yang mengubah tepian sungai, maupun secara kiasan, seperti perubahan teknologi atau sosial yang mengubah kebiasaan. Arti harfiah, ketika air sungai meluap menjadi banjir besar, tepian sungai yang biasanya tenang dan rindang akan berubah menjadi lumpur, reruntuhan, atau mengalami kerusakan. Arti kiasan, perubahan besar dalam hidup, baik itu kemajuan teknologi, perubahan sosial, pergantian pemimpin, atau peristiwa besar lainnya, pasti akan membawa dampak dan perubahan pada lingkungan sekitar, kebiasaan, atau tatanan yang ada. Pesan, pepatah ini mengajarkan kita untuk siap menghadapi perubahan, mengantisipasi dampaknya. Seperti rendang yang butuh waktu lama, bumbu pas dan kesabaran, pedagang Minang pun menapaki proses panjang. Dulu, kejujuran dan tradisi lisan. Kini, teknologi dan strategi digital. Tapi jiwa padai dagang tetap sama. Gigih, kreatif, dan inovatif. Pedagang Minang zaman dulu dan sekarang seperti rendang asli dan rendang frozen food. Sama-sama lezat, cara menikmatinya beda. Inti kenikmatan ada pada rasa dan ketulusan hati. Niat dan semangat adalah kunci utama. Jangan takut berinovasi, tapi jangan lupakan akar budaya. Berdagang bukan sekadar transaksi, tapi seni, cerita, dan warisan budaya. Nah, sanak, itulah tadi perjalanan menarik tentang pedagang Minang dari masa ke masa. Semoga menginspirasi. Jangan lupa, setiap gigitan rendang atau renyahnya keripik balado, ada cerita panjang tentang semangat padai dagang yang tak pernah padam. Jadi, tunggu apa lagi? Dukung terus produk lokal Minang. Karena dengan membeli, kita turut melestarikan budaya dan menghidupkan ekonomi daerah. Jadi, bagaimana pendapat Sanak tentang evolusi pedagang Minang? Ceritakan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu, komentar kalian bisa jadi inspirasi untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan enak, bisnis berkah.